Oke, volume dicek gitu ya. Kita masuk pada tick pertama gitu teman-teman ya. Karena itu kan Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau bikin EA requestan dari teman subscriber kita ya. Beliau ngirim langsung email ke saya ya, email Automatic Trader gitu. Emailnya kayak gini ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Intinya beliau pengen bikin EA yang hiperaktif gitu, tapi parameternya atau rule-nya itu pakai candle ya teman-teman. Jadi candle yang pertama, maksudnya kalau rule buy-nya itu kalau candle sebelumnya itu close-nya lebih tinggi daripada open gitu ya. Kalau naik berarti buy, kalau turun berarti sell gitu aja ya. Cuman di sini kalau kita lihat teman-teman, persoalannya adalah beliau nggak menuliskan berapa maksimal ordernya gitu teman-teman. Ini kan salah satu persoalannya kalau kita pakai candle ini. Untuk entry-nya itu kalau pakai time frame yang kecil ya dia akan open terus gitu teman-teman ya. Kalau misalnya pakai time frame M5 gitu ya, setiap 5 menit dia akan open satu posisi. Nah, itu persoalannya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan improvisasi ya. Kita akan tambahkan untuk inputnya. Jadi kita bisa diedit nanti untuk maksimal order terbukanya gitu teman-teman. Kemudian di sini beliau minta pakai SLTP karena di video yang AI Hyperactive sebelumnya itu nggak pakai SLTP tapi pakai candle close itu ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita biar gampang, kita untuk template dasarnya pakai FX generator aja ya di sini ya. Karena ini rule-nya sangat simple sekali teman-teman, tapi kita mungkin akan menambahkan beberapa kode ya teman-teman ya. Kita bikin on every tick, kemudian pakai teknik analis seperti ini. Kita ganti di sini rule buy. Rule buy-nya tentu sangat sederhana tadi ya. Jadi kalau misalnya close satu candle sebelumnya seperti ini, itu lebih besar dari open satu candle sebelumnya ya teman-teman, seperti ini karena dia naik gitu ya. Kemudian kita copy, langsung pastekan, geser ke samping, kita ganti namanya rule sell. Kemudian parameternya kita ganti teman-teman ya, kita lebih kecil dari seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin buy order sini dan sell order sini, baru kita hubungkan pakai polyline ya teman-teman, seperti ini. Gampang, ini kita bikin template-nya, tapi ini nggak bisa bekerja seperti yang diinginkan ya, belum bisa gitu karena ini kodenya masih belum sesuai nantinya. Oke, seperti ini. Untuk lot awalnya kita bikin 0,01 saja. Di sini untuk ordernya juga sama. Oke, seperti ini langsung kita compile atau F7. Kita dapat kodenya di sini kelihatan teman-teman, nggak ada error ya. Kita langsung ke kodenya seperti ini, pilih sedikit, langsung Ctrl Shift N teman-teman, langsung klik kanan, copy. Baru kita buka untuk MetaTrader-nya, kita mau mengunjungi ke Meta Editor, ini kita close saja, nggak usah di save, karena kita sudah dapat kodenya ya teman-teman. Oke, di sini langsung create in Meta Editor seperti biasa. Ini expert, langsung kita namanya EA hiperaktif. Ini aja kali ya. 2 gitu ya, kita bikin 2 gitu. Oke, finish. Langsung di sini kita bisa select all, langsung paste ini juga bisa. Kita compile. Gak ada error ya, kelihatan di sini sudah muncul EA hiperaktif 2. Oke, langsung kita scroll ke sini teman-teman, dan inputnya bisa kita lihat ya. Kalau kita bikin pakai FX generator ya gini ya teman-teman ya. Ini antara buy lot sama sell lotnya ini aja dipisah ini. Ini kalau saya kurang nyaman ya teman-teman. Kemudian take profitnya juga dipisah. Oke, karena memang dari sananya dipisah, sekarang kita akan satukan saja teman-teman ya. Dari kodenya kita edit ya. Kita edit, kita buang saja untuk ini ya. Oke, sekarang sudah jadi ya. Kita sudah jadikan satu. Kita akan cek di sini, teman-teman. Kita tarik ke chart. Nah, ini ya. Ini kan lebih apa ya? Lebih manis gitu. Dilihat itu nggak terlalu banyak itu ya, teman-teman ya. Masa dipisah-pisah ya? Biasanya sih seperti ini ya. Kita
ngeditnya satu aja, lotnya satu kali diedit ya berarti sell sama buy-nya ya lotnya segitu gitu ya teman-teman. Take profit dan stop loss-nya juga segitu gitu ya teman-teman. Oke, di sini kalau ini kita backtest ya teman-teman. Kita akan coba AI Hyperaktif ini kita backtest. Ini masih itu teman-teman, error. Nanti bukan error ya, ngebug lah gitu istilah gampangnya. Kita akan lihat dia open posisi terus gitu ya, karena belum ada pengeceknya gitu istilahnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, dia akan posisi terus gitu. Ini masalah sekali ini teman-teman, karena dia belum dikasih parameter yang lain. Oke, caranya kita akan menambahkan parameter di bagian sini teman-teman ya. Ini untuk sell order, kita pertama dari buy ordernya. Di sini kita tambahkan, sebenarnya simple teman-teman ya. Kita tambahkan dan kita cek saja volumenya teman-teman ya. Ini kebalik. Oke, volume dicek gitu ya. Kita masuk pada tick pertama gitu teman-teman ya. Karena itu kan candlenya setiap candle aja gitu. Jadi kalau candlenya nanti bebas di time frame-nya berapa aja gitu ya. Jadi kita cek pada tick pertama saja gitu entry-nya. Sini simbolnya kita kasih simbol saja seperti ini. Kemudian untuk time frame-nya kita kasih 0 ya. Artinya time frame current gitu ya, periode yang sedang berjalan. Untuk time frame yang sedang berjalan, shift-nya juga kita kasih 0 seperti ini. Dan ini kita bisa copy seperti ini teman-teman. Kemudian kita pastekan juga di bagian sell ini ya, kondisi sellnya ini jangan lupa. Oke, kita compile seperti ini, nggak ada error, dan kita akan backtest lagi, hasilnya akan berbeda teman-teman ya. Oke, sorry, ini ada yang kelewatan, yaitu masa volume begitu aja. Ini harusnya sama dengan 1 teman-teman. Sorry ya, sorry teman-teman, ini harusnya sama dengan 1. Masa kita belum cek ya teman-teman ya. Sorry. Oke, jadi ini volumenya harus sama dengan 1 ya, kelewatan itu. Masih sama hasilnya gitu. Kalau sekarang pasti sudah beda teman-teman ya. Kita akan buktikan sendiri. Ya, seperti ini ya. Mungkin kita perlambat dikit. Nah, ini teman-teman. Untuk melihat gimana dia untuk eksekusinya, di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Dia akan open posisi setiap candle. Ini nggak peduli dia candlenya atau time frame-nya berapa. Kita ini backtest di time frame H1, berarti setiap 1 jam dia akan membuka satu posisi teman-teman ya. Oke, kita close dan kita coba untuk time frame yang lain, mungkin H4 teman-teman. Sorry kok daily. H4 seperti ini, dan kita akan coba lagi di sini teman-teman lihat. Ya. Ini kelihatan, kita akan perbesar. Di sini kita bikin candlestick ya teman-teman. Di sini bisa kelihatan ya. Di sini ini satu candle, ini candle sebelumnya naik, dia open buy tapi turun, dan di sini open sell, turun lagi. Sini karena dia naik, dia open sell. Jadi akan seperti itu ya. Setiap candlenya dia akan open posisi di setiap candle, tidak peduli untuk time frame-nya berapa. Jadi kalau kita installnya di time frame M5, berarti setiap 5 menit dia akan membuka satu posisi teman-teman. Nah, ini kan tadi di awal sudah kita bahas, persoalannya adalah berapa maksimal jumlah order yang akan kita itu teman-teman ya, yang akan kita transaksikan gitu. Nah, itu akan jadi persoalan. Nah, karena di sini belum ada, jadi kita akan tambahkan kodenya teman-teman ya. Di sini kita tambahkan, sebenarnya caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Kita cek order saja, di sini kita tambahkan dan seperti ini, dan order total. Nah, di sini ya. Jangan order history total, teman-teman bisa ikuti. Nah, ini karena dia fungsi void itu ya. Ini order history total kita cek, ini lebih kecil dari berapa gitu misalnya. Misalnya lebih kecil dari kita maunya 4 saja gitu misalnya. Paling maksimal 4 transaksi gitu ya. Gitu juga bisa ya. Jangan lebih kecil atau sama dengan ya, teman-teman. Nah, kalau kita bikin lebih kecil atau sama dengan, karena dia mulainya dari 0, nanti jumlah transaksinya 5 gitu teman-teman. Jadi kita bikin lebih kecil dari kayak gini. Dia kalau ngitungnya dari 0, 0-nya itu dihitung 0, 1, 2, 3, 4 itu. Begitu kita sampai 4, jumlah totalnya secara itu sudah 5 teman-teman ya. Oke, di sini kita tambahkan saja seperti ini teman-teman. Kita langsung cek. Di sini lebih kecil dari 4, berarti jumlah maksimal transaksinya yang dibuka itu 4 teman-teman. Kita langsung coba lagi. Kita mungkin coba di time frame H1 saja. Dan kita akan buktikan lagi teman-teman ya. Oke, kita perlambat dikit mungkin. Oke, masih 1 itu ya. Oke, ini dia ya. Kita, aduh kok nganu banget. Cepet ya. Itu 2. Oke.
karena maksimalnya cuma 4 ya teman-teman. Nah ini dia ya, 1, 2, 3, 4. Jadi begitu dia sudah 4 transaksi seperti ini, dia nggak akan open posisi lagi teman-teman. Kita akan buktikan ya di sini. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu sekarang candlenya sudah berganti dan nggak buka posisi lagi. Kenapa? Ya karena memang maksimal jumlah order yang terbuka sudah kita batasi jadi ini teman-teman ya, jadi 4 gitu. Dan kita akan lihat ya, kalau misalnya dia nanti satu transaksinya tertutup, baik itu terkena stop loss maupun take profit ya, dia akan buka satu posisi lagi teman-teman. Kita akan buktikan. Ya, teman-teman, kelihatan ya di sini sudah open posisi lagi karena dia candle sebelumnya adalah naik, maka dia opennya adalah buy, teman-teman ya. Oke, sekarang sudah terbukti, kita stop dulu di sini. Nah, tapi kan di sini persoalannya teman-teman ya, kalau kita tarik untuk EA-nya ke chart, kita belum itu ya. Belum bisa mengganti-ganti dari sini untuk itunya apa namanya? Maksimal jumlah ordernya ya, teman-teman. Jadi belum kita masukkan ke sini, belum masukkan ke eksternalnya. Jadi harus diganti di kodenya. Jadi kita ganti saja atau bikin saja untuk itunya teman-teman, apa namanya, variabel eksternalnya kita bikin extern. Oke, nilainya integer ya tentu saja. Di sini kita bikin max order aja gitu ya teman-teman. Nilai defaultnya mungkin kita bikin 5 saja seperti ini teman-teman. Kita compile, gak ada error, dan kita masukkan ke sini ya teman-teman ya. Di sini variabelnya adalah max order ya teman-teman. Ini dia, ini buy order, jangan lupa di sell ordernya juga. Ini ganti max order. Oke, kita compile ya, nggak ada error. Oke, sekarang kalau kita scroll seperti ini teman-teman, nah ini sudah ada ya, max ordernya adalah 5 ya. Ini bisa diganti-ganti tentu saja sesuai dengan kebutuhan atau selera gitulah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Video bikin EA requestan dari Bang Arifin ya. Kalau teman-teman minat dengan script EA-nya, silahkan download saja, linknya ada di deskripsi ya, seperti biasa, gratis 100% teman-teman. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah referensi pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Silahkan teman-teman tuliskan informasi yang lebih lengkap dan lebih tepat di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.